Pertama, sangrai setengah butir kelapa parut. Sangrai menggunakan api sedang, kurang lebih selama 7 menit. Sangrai sampai kelapa berwarna kuning kecoklatan. Tujuan kelapa disangrai terlebih dahulu supaya kuenya nanti tidak cepat basi. Setelah kelapa selesai disangrai, kemudian sisihkan. Selanjutnya, masukkan 150 gram gula merah yang sudah disisir ke dalam panci masak. Tambahkan 1 lembar daun pandan, 700 ml santan kelapa, saya pakai dari 1 butir kelapa. Tambahkan sejumput garam. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Untuk santan ini dimasak sampai mendidih, tapi yang mendidih kecil-kecil, tidak sampai mendidih banget ya bun. Lalu saring untuk menghilangkan kotoran dari gula merah. Setelah disaring, tunggu santan tidak panas. Kalau sudah tidak panas, bisa ditambahkan 250 gram atau 1/4 kg tepung beras. Masukkan tepung beras separuh dulu, kemudian aduk rata. Jika sudah tercampur merata, tambahkan sisa dari tepung beras tersebut. Aduk, pastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Tambahkan 25 gram atau 3 sendok makan tepung tapioka. Aduk rata. Kemudian tambahkan kelapa parut yang sudah disangrai, aduk rata. Setelah tercampur merata, tuang adonan ke dalam panci masak. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai adonan kalis dan menggumpal. Jika adonan sudah menggumpal seperti ini, angkat. Diamkan adonan sampai panasnya hilang. Jika adonan sudah tidak panas, saatnya mencetak adonan. Ambil 1 lembar daun pisang yang sudah dijemur atau sudah layu, kemudian olesi daun pisang tersebut dengan sedikit minyak supaya nanti tidak lengket. Ambil 1 sendok makan adonan, letakkan adonan tersebut di atas daun pisang dan pipihkan. Kemudian tambahkan pisang yang sudah dipotong. Lalu tutup pisang dengan 1 sendok makan adonan. Selanjutnya letakkan adonan di bagian pojok daun pisang. Gulung daun pisang tersebut dari pojok menuju ke tengah. Selanjutnya pinggiran daun pisangnya sebelah kanan bisa kita lipat segitiga seperti ini. Lalu sisa daun pisangnya dimasukkan ke bagian dalam. Begitu juga bagian yang sisi sebelah kiri, caranya juga sama. Selanjutnya sisa daun pisang ini kita bisa lipat lagi ke bagian belakang atau bagian tengah. Nah, jadi ini nggak perlu pakai lidi ataupun tusuk gigi ya untuk mengaitnya, cukup dilipat ke dalam kayak gini dan dirapihkan. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, di sini saya ulangi lagi ya bun, cara membungkusnya bisa diperhatikan di video. Oke, ini saya ulangi cara membungkusnya. Letakkan adonan di bagian pojok daun pisang, kemudian gulung daun pisang tersebut. Kemudian sisi bagian kanan kita bisa lipat segitiga seperti ini. Sisa lipatan daun pisang dilipat ke bagian dalam atau tengah. Untuk sisi sebelah kiri juga sama, dilipat segitiga seperti ini. Sisa lipatan tersebut ditekuk ke bagian tengah.
Lalu sisa daun pisang ini ditekuk ke bagian tengah juga, jadi dimasukkan ke dalam seperti ini. Dan hasilnya jadi seperti ini bun. Gampang kan cara melipatnya? Dengan tampilan yang seperti ini, orang jadi penasaran dengan kue yang dibuat. Setelah semua kue selesai dibungkus, kukus kue di dalam panci kukusan yang sudah panas, kukus selama 30 menit sampai kue matang. Setelah kue matang, angkat kue dari kukusan, diamkan kue sampai dingin atau suhu ruang, kue bisa dinikmati. Kalau sudah tidak panas, kue bisa langsung dinikmati. Dan ini dia kue sumping, salah satu kue tradisional yang enak karena terbuat dari gula merah ya. Jadi rasanya itu legit, gurih karena menggunakan santan kelapa. Dan rasanya tambah enak karena di dalamnya ada pisangnya. Bersama kue nagasari, kalau kue nagasari berwarna putih, sedangkan kue sumping berwarna kecoklatan karena terbuat dari gula merah. Dan khasnya kue sumping yaitu menggunakan kelapa parut. Kalau kue nagasari tidak menggunakan kelapa parut. Untuk satu resep ini menghasilkan 15 pieces kue sumping dengan 1/4 kg tepung beras. Lumayan juga ya bun hasilnya. Dan yang penasaran sama rasanya, ini tuh enak banget. Saya sering makan tapi saya nggak tahu namanya. Ternyata setelah saya searching namanya kue sumping. Dan untuk teksturnya ini lembut, rasanya enak banget. Selamat mencoba di rumah. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Terima kasih yang sudah menonton.